dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Itu ada 2 penelitian soal kerjaan-kerjaan kecurangan selama pilkada ini dan juga soal politik gentong babi. Nah, penelitian soal gentong babi agak panjang, nanti silakan dinikmati betapa menderitanya berdemokrasi di Republik kita. Salah satu yang menarik, Bang Deddy, ternyata menjelang pilkada ini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang bansos selama pilkada, tanggal 13 kemarin. Keluar bentuknya surat edaran, padahal perintah Mahkamah Konstitusi itu peraturan. Tapi keluar surat edaran pun tetap melanggar, nah, itu hebatnya. Jadi surat edarannya untuk apa gitu ya. Nah, kekacauan ini sebenarnya mengikuti kekacauan di Pilpres kemarin yang luar biasa. Tidak sekedar kecurangan pemilunya yang luar biasa, tetapi bagaimana manipulasi yang diciptakan oleh sebuah keluarga dengan anak keturunannya agar bisa bertarung dan bisa memenangkan pemilu secara curang. Hanya saja sayang forum sebanyak ini, dan saya pikir sebagian besar aktivis masih menggunakan judulnya tanda tanya gitu ya. Dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya 2 alur. 1, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat ya, seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini ya. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika ya, dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu
di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan, ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya. Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tetapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi undang-undang dasar ini dan undang-undang pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut. Semestinya dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Ya. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum. Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Jadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga menekankan ini untuk disuarakan lebih besar gaungnya, juga parlemen memastikan ada upaya secara parlemen bahwa bukti-bukti ini harus diselidiki oleh parlemen, dan
nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya. Kok nomor teleponnya sama? Kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo? Bagaimana dia membantah? Dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Ya, sekaligus menarik ya, apakah Uncle Usman akan terlibat lagi atau tidak terlibat? Ini pertimbangan Uncle Usman ini penting untuk menarik gejolak publik, Bang Deddy, karena keterlibatan Uncle Usman meloloskan keponakannya itu memancing gaung publik untuk bersatu. Ya, makasih juga ke Uncle Usman itu. Publik tiba-tiba bergerak, tidak diam, ya, mempermasalahkan itu. Siapa tahu kalau perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Uncle Usman kan bingung ya, mau bela ponakan sudah kadung ketahuan gitu ya, atau kalau mundur nanti keponakannya bisa diimpeach. Menarik juga bagi saya kalau kasus ini sampai ke MK, kita lihat sejauh mana dominasi keluarga ini. Nah, ini catatan penting, besok pagi super penting bagi publik. Kenapa super penting? Karena besok pagi akan memperlihatkan apakah dominasi dinasti Mulyono masih bisa mengendalikan berbagai permainan politik atau tidak. Ngaku-ngakunya sudah ada 80 calon kepala daerah meminta support dari dia. Kalau data yang kami telusuri hanya 20 saja. Kalau bisa 20-20-nya pastikan kalah. Karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah presiden. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia presiden. Dia akan merasa dia jadi presiden karena pertolongan Mulyono. Saya juga heran, walaupun pertemuan di luar negeri kemarin sangat penting ya, ada OPEC, ada COP dan segala macam gitu ya, yang sangat penting untuk dihadiri seorang presiden. Tapi kemarin itu seolah-olah memberi panggung bagi presiden lalu dan anak presiden untuk kemana-mana. Salah satu kebohongan anak presiden yang menurut saya menarik sebagai sesuatu yang kita telusuri, jangan-jangan memang Pak Prabowo ini belum merasa dirinya sebagai presiden, adalah ketika pernyataan dari Mas Gibran yang mengatakan segala program adalah program presiden. Nah, presiden yang mana belum tahu kita. Dia bilang begitu, bahwa kita akan menjalankan program presiden. Tapi yang dia launching adalah lapor wakil presiden. Kalau dia betul-betul mau mensupport presiden, mensupport Pak Prabowo, mestinya yang dia launching adalah lapor presiden. Jadi jangan-jangan bahasa bahwa segala program adalah program presiden, saya tegak lurus kepada presiden, saya akan dukung presiden. Di balik itu dia sibuk mempersiapkan kampanye menuju 2029. Kalau dia sedang mempersiapkan itu, yang menderita bukan hanya Bang Deddy Sitorus, kita semua juga ikut menderita. Jadi bagi saya kesalahan konstitusional yang dia lakukan dengan menunjuk, saya menderitanya selama dia memerintah. Nyebokin dulu kerja saya. Mulai ada pengakuan-pengakuan dosa. Saya pikir ya, ini penting bagi kita untuk memastikan penegakan apa yang diatur di konstitusi betul-betul bisa berjalan dengan fair. Kalau tidak, selama-lamanya pasal ini hanya akan jadi kuburan saja. Percuma tuh Pak Said Didu, percuma tuh Bang Deddy Sitorus, percuma Bang Roy Suryo, apalagi Mbak Bibip lebih percuma lagi buat film gitu ya.
Bang Eros Jarot dan lain-lain. Percuma ibu bapak sekalian bicara soal negara hukum, negara konstitusional, karena di depan kita ada pelanggaran konstitusional dan ini kita diamkan saja, tidak ada gerakan simultan dari publik untuk memastikan konstitusi kita ditegakkan. Bukan kehendak rakyat yang namanya keluarga Mulyono. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bung Ferry. Ya, jadi poinnya adalah menyambung dari Bung Deddy Sitorus adalah memang satu gerakan politik